Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Erina, dokter yang bertugas pada hari ini dengan Ibu siapa? Ibu Clara. Baik, Ibu Clara usia berapa Ibu? 26 tahun dok. 26 tahun ya. Untuk pekerjaan sehari-harinya? Pekerjaannya ibu rumah tangga. Untuk alamatnya tinggal di mana? Gamping. Baik, Mbak Clara 26 tahun tinggal di Gamping ya. Apakah sudah menikah Mbak Clara? Sudah menikah dok? Sudah menikah, baik. Ada yang bisa saya bantu? Iya dok, jadi gini ya dok, terakhir sekitar 1 bulan ya dok, itu saya merasakan nyeri perut. Nah, nyeri perutnya tuh di bagian bawah. Itu Nah, sih dok. Nyeri perutnya itu apakah ada lokasi-lokasi tertentu atau menjalar atau bagaimana? Oh, kalau lokasinya biasanya di bawah pusar. Untuk nyerinya hilang timbul atau terus-menerus begitu? Nyerinya akhir-akhir ini terus menerus dok. Iya. 1 Sudah berapa bulan. lama ya? Kalau untuk nyeri terus menerusnya itu bisa 1 minggu. Oh, sudah 1 minggu ini? Iya. Oh, baik. Lalu apakah sudah berobat sebelumnya? Belum pernah dok, ini kali pertama. Ini pertama ya. Berarti Iya. belum minum minuman obat atau minum jamu-jamuan gitu? Belum sama sekali. Belum sama sekali, baik. Lalu misal saya mempunyai skala dari 0 sampai 10, di mana 0 itu tidak sakit sama sekali dan 10 itu sakit banget tapi masih bisa Mbak Clara rasakan, itu berarti sekarang ini keluhannya ada di skala berapa Mbak Clara? Kalau sakit nyerinya itu ya dok, 5 sih dok. 5 ya. Iya. Apakah sudah mulai mengganggu aktivitas Mbak Clara? Iya, sudah mengganggu dok aktivitas. Oh, baik. Lalu saat menstruasi ini apakah tambah nyeri atau biasa aja atau gimana Mbak Clara? Kalau nyerinya itu biasanya kalau mens iya. Terus juga ini sih apa ya? Oh, saat berhubungan juga dok. Oh, Paling berarti nyeri. saat berhubungan suami istri juga Iya. nyeri ya? Saat Iya. menstruasi juga nyeri? Iya. Oh, baik. Lalu apakah ada keluhan lain seperti keputihan begitu? Oh, kalau untuk keputihan juga iya dok, ada. Itu kadang bau Gitu ya. Bertambah banyak nggak kayak gitu? Atau ya sama aja gitu? Kalau ya biasa aja sih dok. Biasa aja ya, baik. Lalu untuk apakah Mbak Clara merasa ada benjolan di organ kelamin Mbak Clara begitu? Nggak ada dok. Nggak ada ya. Iya. Lalu kapan Mbak Clara haid terakhir Mbak? Untuk menstruasi terakhir harinya kapan? Ingat nggak nih? Kalau harinya Atau ada, Dok. berapa minggu yang Oh. lalu begitu? Sekitar seminggu yang lalu ada kali dok. Semingguan yang lalu. Iya. Ya? Untuk Mbak Clara usia pertama kali menstruasi itu usia berapa? Apakah ingat? Pas kelas 5 SD. Kelas 5 SD, berarti sekitar 12-13 tahun ya. Baik, untuk siklus haidnya apakah teratur? Untuk siklusnya teratur dok, 28 gitu dok. 28 hari gitu Iya. ya. Baik, lalu untuk lamanya siklus menstruasi bisa lamanya menstruasi ini bisa berapa hari Mbak Clara? Nggak nentu ya dok, bisa kadang cepat, kadang lama ya, paling enggak 5-7 hari dok. Oh gitu. Lalu untuk sehari itu bisa ganti pembalut berapa kali ya? Untuk ganti pembalut ya 3 kali dok biasanya 3 sehari. kali sehari, baik. Lalu ini mohon maaf, pernikahan keberapa Mbak Clara? Pertama dok. Pertama ya, Iya. baik. Sudah mempunyai anak? Sudah ada 1. Oh iya, umurnya berapa sekarang? Sekarang usianya masih 3 tahun. 3 tahun ya, 1 anak. Lalu untuk persalinannya dulu bagaimana? Apakah sesar atau normal begitu? Alhamdulillah normal dokter. Alhamdulillah normal ya. Apakah ada penyakit-penyakit lain seperti hipertensi, terus diabetes mellitus, gula begitu? Tidak ada dok. Kalau untuk dulu masa kehamilannya apakah ada penyakit seperti darah tinggi dan gula darah juga? Itu juga nggak ada dok. Nggak ada ya, alhamdulillah, baik. Apakah dulu waktu persalinannya itu ditolong dari tenaga medis Mbak Clara? Iya. Iya. Di rumah sakit. Lalu untuk dari keluarganya Mbak Clara sendiri nih, apakah ada yang mempunyai keluhan penyakit yang sama? Ada sih dok, ibu. Iya, ibu Iya, ya. nyeri. Sakit apa itu? Oh, nyeri juga. Kadang nyeri. Lalu diperiksakan apa enggak? Enggak dok. Enggak ya. Iya. Baik, lalu untuk Mbak Clara sendiri apakah ada kesulitan atau keluhan dari buang air kecil dan buang air besarnya? Oh iya dok, kalau saya misalnya buang air kecil, terus BAB gitu juga kadang nyeri. Gitu Iya. ya. Itu semingguan ini mau dari lama Mbak Clara? Iya, barengan itu dok. Barengan ya. Lalu untuk nafsu makan sendiri, apakah Mbak Clara ada penurunan nafsu makan?
Nggak ada sih dok, Nggak biasa ada, aja. ya? Berat badan juga masih stabil. Stabil ya. Oke. Baik untuk Mbak Clara, di sini kan tadi mengeluh nyeri ya pada pada perut bagian bawahnya, di bawah pusat lokasinya. Terus sudah 1 mingguan ini ya Mbak Clara ya, terus belum pernah berobat 1 bulan sebelumnya. dok. Oh 1 bulan ya, mohon maaf ya. 1 bulan ini, lalu nyeri juga saat berhubungan dan nyeri juga saat menstruasi ya. Iya betul dok. Baik. Nanti di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik ginekologi namanya Mbak Clara untuk mengetahui ada tidaknya kelainan pada organ kelamin Mbak Clara begitu. Iya. Nanti juga saya periksa perutnya dan nanti akan ada tahapan-tahapan tertentu ya. Iya dok. Insya Allah nanti tidak akan membahayakan, nanti juga akan saya masukkan alat begitu yang kurang nyaman, akan tetapi insya Allah akan dilakukan sesuai prosedur. Apakah Mbak Clara bersedia? Ya siap dok, bersedia. Baik, silahkan Mbak Clara bersiap-siap ya. Terus dilepas celananya, saya akan cuci tangan dan mempersiapkan alat yang terlebih dahulu. Untuk alat-alat yang dibutuhkan, ada handscoon steril, duk steril, kasa steril, ada NaCl, povidone iodine, gel lubrikan, ada spekulum susu bebek, ada crocodile tang, ada tenakulum, dan yang terakhir ada klem ovari. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik abdomen atau pemeriksaan fisik perut. Nanti akan saya lihat ya Bu ya, dan akan saya tekan begitu untuk mengetahui ada tidaknya kelainan seperti itu. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Saya buka ya Bu ya. Di sini tidak terlihat adanya tanda-tanda peradangan seperti kemerahan, terus tidak terlihat adanya benjolan, tidak terlihat adanya bekas luka maupun jaringan parut begitu. Lalu saya tekan Bu, apakah ada nyeri tekan di bagian sini? Enggak ya, di sini enggak ada, baik. Lalu juga saya tidak menemukan atau tidak teraba dengan benjolan seperti itu. Baik, kita lakukan ke pemeriksaan yang selanjutnya ya Bu. Nah Ibu, di sini Ibu sudah membuka celana ya Bu ya. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada organ genitalia Ibu seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Di sini saya lihat dulu untuk dari organ genitalia eksterna Ibu atau yang bagian luar, dari mons pubis, klitoris, vulva, labium mayora, terus perineum, ini tidak ada kelainan ya Bu ya, tidak ada terlihat ada peradangan seperti kemerahan, benjolan ataupun jaringan parut dan bekas luka seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Saya bersihkan terlebih dahulu ya Bu ya dengan povidone iodine. Baik, saya pasang dulu medannya dengan menggunakan duk steril. Baik Ibu, akan saya raba ya, akan saya tekan. Apakah ada nyeri tekan Ibu? Tidak ada nggih. Baik, juga tidak teraba dengan benjolan. Lalu saya akan memasukkan alat ini ya Bu ya, spekulum bebek. Nanti Ibu relax saja, tarik nafas ya Bu nggih. Akan saya bantu dengan tangan kiri untuk labium mayora. Sampai terlihat dari porsiun cervixnya. Baru kita fiksasi.
Nah, kita lihat dari postur cervixnya, apakah ada tanda-tanda peradangan seperti kemerahan, apakah ada discharge. Jika ada discharge, maka kita bersihkan terlebih dahulu dengan pasta steril untuk melihat dari warnanya, apakah warnanya keruh atau tidak. Terus untuk postur cervixnya, kita lihat apakah ada massa atau tidak. Jika ada massa, kita lihat berapa jumlahnya, apakah tunggal atau lebih dari satu. Setelah itu, maka kita lepaskan ini spekulum sudah BB. Ibu akan saya lepaskan ya Bu ya. Ibu tarik nafas Bu, relax. Lalu diletakkan pada larutan korin 0,5%. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan vaginal pulse dengan cara memasukkan jari saya ke liang vagina Ibu ya. Nanti untuk mengetahui lagi lebih lanjut apakah memang benar-benar ada kelainan atau tidak. Baik. Yang pertama, kita masukkan terlebih dahulu, lalu kita raba untuk kelenjar Bartolini-nya, apakah ada kelainan atau tidak. Lalu untuk leher dari vaginanya, liang vaginanya, apakah ada benjolan, apakah ada benjolan, terus apakah ada tanda-tanda kelainan seperti tanda-tanda peradangan seperti edem atau kemerahan seperti itu. Apakah nyeri Bu? Nyeri ya. Lalu setelah itu akan saya lakukan uji manual dengan menekan untuk mengetahui letak dan ukuran uterus untuk ovarium kanan dan kirinya juga. Baik Ibu, relax ya Bu ya, akan saya keluarkan. Baik Ibu, untuk pemeriksaannya sudah selesai ya Bu ya, sudah insya Allah sudah lengkap pemeriksaannya. Nah Ibu sekarang bisa dipakai lagi celananya, lalu bisa kembali ke meja tadi ya Bu ya untuk saya jelaskan lebih lanjut lagi. Baik Mbak Clara, setelah tadi kita melakukan pemeriksaan ya, ternyata saya curiga adanya benjolan pada organ genitalia Mbak Clara. Nah nanti karena Mbak Clara mengeluh nyeri yang mengganggu aktivitas, nanti akan saya rujuk ya Mbak ya ke spesialis kandungan, spesialis obsgyn untuk ditangani lebih lanjut. Terus Mbak Clara ini nanti akan saya resepkan anti nyeri ya Mbak ya untuk menangani dari keluhan yang Mbak Clara rasakan begitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak Clara? Cukup Dok. Cukup ya. Baik, terima kasih ya. Semoga nanti lancar untuk rujukannya. Saya cukupkan nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Dok. Nggih, monggo.